Meita Irianti, pemilik daycare Wenson School di Depok, resmi menjadi tersangka kasus penganiayaan anak. Dalam konferensi pers, Meita terlihat terdiam dan tidak memberikan pernyataan terkait kasus yang menimpanya. Ia juga tidak menyampaikan permintaan maaf atau penyesalan atas perbuatannya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan setidaknya 2 anak menjadi korban penganiayaan. Namun tidak tertutup kemungkinan masih ada korban lain yang belum terungkap. Nah, sampai saat ini yang sudah lapor 2 ya. Jadi ya, inisialnya yang pertama itu NK, yang kedua itu HW. Ya. Usia yang pertama 2 tahun, yang kedua usianya 9 bulan. Dengan didampingi kuasa hukum, salah satu orang tua korban penganiayaan Meita Irianti mendatangi Polres Depok untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pernah ada suatu ketika kaki anak saya, kakinya seperti keseleo atau kesandung salah satunya. Jadi kalau Anda berjalan, kakinya tidak mantap, nah seperti itulah. Anak saya belum bisa berjalan, tapi sudah bisa merangkak dan sudah bisa berdiri dengan cara pegang tembok, tapi pada hari itu seperti tergantung sebelah kakinya. Saya tidak tahu itu kenapa. Setelah saya lihat videonya, ada salah satu video kaki anak saya diinjak. Kasus penganiayaan di daycare Wenson School Depok mulai terkuak pada tanggal 24 Juli 2024. Saat itu seorang guru dari daycare itu mengunjungi rumah orang tua korban dengan membawa bukti berupa rekaman CCTV. Pada rekaman CCTV itulah kemudian diketahui sang anak telah menjadi korban penganiayaan sejak 10 Juni 2024. Tua mengetahui sendiri itu baru mengetahui di tanggal 24 Juli, Mas. Jadi sebulan setelahnya orang tua baru mengetahui berdasarkan pengaduan dari guru yang ada di daycare tersebut menghubungi klien kami, mendatangi rumah klien kami, kemudian menjelaskan bahwa anak dari klien kami merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik dari daycare tersebut. Dan juga diberikan beberapa bukti bahwa terdapat penganiayaan tersebut, Mas. Seperti itu. Buntut kekecewaan, sejumlah orang tua yang menitipkan anaknya di Wenson School Cimanggis Depok berencana memindahkan anak mereka. Para orang tua mengaku kaget akan perilaku pemilik daycare yang sempat mereka percayai untuk menitipkan anak. Sebenarnya udah nggak feeling, sudah bilang ke istri ya dari awal, oh anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Nah, timbullah berita itu, kita jadi penasaran. Nah makanya kita kesini bertemu orang tua wali murid juga banyak mengeluarkan dari sekolah. Oh udah pasti, udah stop aja. Tersangka penganiayaan yang juga pemilik daycare Meita Irianti diketahui juga aktif di media sosial TikTok. Di sana Meita kerap membagikan video parenting dan konten-konten bijak mengenai ibu dan anak. Kini daycare Wenson di Depok, Jawa Barat tak lagi beroperasi. Begitu pula dengan aktivitas PAUD dan kelompok bermainnya. Diketahui Wenson School hanya mengantongi izin pendidikan anak usia dini atau PAUD, sedangkan izin daycare tidak tercatat pada Dinas Pendidikan. Sudah rapat dengan Dinas Perizinan, Dinas Pendidikan merekomendasikan untuk lembaga ini. Namanya luput gitu ya. Yang seharusnya kelompok bermain tapi ada daycare. Kita juga baru mengetahui ada daycare ini ya ketika kasus ini ada gitu. Ibu berarti tidak berizin. Tidak kami aja kelompok bermain aja. Termasuk yang akan ditutup nantinya. Iya. Menyikapi hal ini, psikolog anak Novita Tandri meminta Pemda setempat untuk mengawasi izin lembaga penyelenggara daycare. Selain itu, orang tua juga perlu kembali memastikan izin dari pengelola daycare. Apalagi sampai kehilangan nyawa baru kita melakukan sesuatu. Jadi harus ada memang ketegasan dari pemerintah dan melakukan sesuatu pengawasan monitoring dari semua daycare yang ada. Kalau memang tidak punya izin, ya sebaiknya diminta untuk buat izin sehingga
studi kelayakan tempat, rasio anak, pengasuh, dan pemilik ini memang betul-betul sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek. Karena kalau tidak, saya yakin banyakkan korban ke depan. Karena kalau kita lihat ini kan keluar CCTV-nya dari gurunya kan, dari pengasuhnya yang justru udah nggak tahan. Sementara perihal anak yang sudah jadi korban, pemerhati anak Retno Listiarti menyebut harus ada pemulihan psikologi baik bagi orang tua, terutama ibu maupun sang anak. Iya, pertama ya tentu kita harus membangun empati ya, yang jangan berfokus pada, kan tadi gitu ya, betul Mbak, itu kesalahan kemudian kok baru tahu kok ini gitu. Ini kita nggak boleh menyalahkan keluarga korban gitu, situasinya toh juga dibawa ke dokter dan akhirnya ketahuan gitu. Jadi artinya mari kita empati gitu, jangan tapi berfokus ada yang salah gitu. Yang salah adalah pelaku kekerasan anak itu. Nah yang kedua saya sepakat tadi ya bahwa orang tuanya tuh pasti kena secara psikologi gitu. Jadi memang dua-duanya ini baik anak, orang tua, kedua orang tua bahkan menurut saya ini pasti kena. Itu harusnya memang memiliki hak untuk mendapatkan tadi ya pemulihan psikologi orang tua maupun untuk si anak ya, terutama nih ibunya. Amanat Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang baru disahkan, yaitu pasal 30 menyebutkan tempat kerja diwajibkan menyediakan fasilitas penitipan anak atau daycare. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan bagi ibu bekerja dalam mengasuh anak. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua tempat kerja memiliki fasilitas tempat penitipan anak. Dilema kedua orang tua bekerja harus menjadi perhatian semua pihak agar hak anak atas pengasuhan dan pendidikan tidak terbengkalai. Penitipan anak atau daycare dapat saja menjadi solusi. Namun pengawasan pada pengelolaan tempat penitipan anak tak boleh abai pada keselamatan anak-anak itu sendiri. Ramai di media sosial, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mundur dari Cawapres. Is it news or hoax?